Ini berawal dari just tip, kemudian mengharapkan dengan harga yang murah seperti just tip, gitu ya. Tapi beli produk gitu ya. Contoh. Beli produk ini, kan udah di packaging, udah di pack gitu ya. Tapi kita nggak tahu isinya apa. Dijual dengan harga murah, tapi dengan harapan bahwa isinya, gitu kan, ekspektasinya tinggi nih, gitu. Nah, itu tuh lagi dibahas, tren sih itu, kekinian. Lanjut, digital marketing Islam, ya, digital marketing Islami, ya, konten edukatif, tidak mengandung gibah, itu ya. Nah, ini pengen belajar, Afgan nggak ada ya, kemarin tempat dia PPL tuh, atau Novi, nanti Ibu minta bantuannya untuk menyampaikan tentang hal ini nih, digital marketing Islami, ya, konten edukatif nih yang tidak mengandung gibah. Kemudian sertifikasi itu kayak apa, ya? Jadi sertifikasi itu bekerja sama dengan lembaga syariah ya, seperti MUI, contohnya ya, atau perguruan tinggi Islam ya, seperti Indabi, Institut Nidayal Adabi, insya Allah ke depannya. Kemudian pelatihan kewirausahaan syariah itu targetnya yang pasti ya, yang pertama itu ke teman-teman gitu ya, karena nanti mahasiswa bisa nyasar, bukannya nyasar salah alamat ya, maksudnya tujuannya gitu, menyasar ada tujuannya gitu ya, ke yang pertama itu masyarakat sekitar gitu. Jadi ketika mahasiswa kembali ke lingkungan gitu ya, lingkungan akhirnya kan bisa membawa informasi lebih lebih banyak ke masyarakat umum. Kemudian apalagi selain itu, pastinya pelaku UMKM. Kemudian konten tuh kayak apa sih gitu ya. Yang pertama, cara memulai bisnis dengan prinsip halalan thayyiban. Kemudian strategi pemasaran tanpa riba dan boror gitu ya. Tadi dibahas deh kayaknya Madi ya. Bener nggak? Apa salah dengar? Oh. Bener nggak? Tadi bahas itu nggak sih? Adi apa Mustamian? Tapi kayaknya seingat ibu tadi Adi. Yang Gorar, Bu. Saya, Bu. Oh gitu, oke, salah dengar, Pak. Studi kasus sukses bisnis syariah, keren. Nah, sekarang yang lagi viral itu studi kasus sukses bisnis syariah itu brand-brand terkenal gitu ya, kosmetik, Paragon Corporation, ya kan, salah satunya Wardah. Nah, itu lagi keren tuh ya. Sampai bikin akhirnya apa sih namanya, film-film singkat, ya kan. Nah, itu keren banget. Itu termasuk pastinya ke dalam marketing ya. Kemudian webinar atau kelas online gitu ya, itu ada platform yang pakai Zoom, YouTube Live, atau aplikasi learning gitu ya. Itu bisa. Tadinya apa sih gitu ya, konten marketing ya. Cara membuat konten promosi gitu ya. Aplikasinya itu membuat konten marketing. Kemudian materi berikutnya yang menarik juga selain itu adalah influencer marketing dalam perspektif syariah. Syariah lagi, emang lagi keren sih kata syariah ini di. Ya, jadi hindari iklan menipu yang tadi kita bahas ya. Kemudian pendampingan bisnis syariah ya. Jadi ada program mentorship itu pendampingan langsung oleh ahli pemasaran syariah ya. Kemudian bimbingan teknis ya, seperti apa cara membuat label halal resmi. Kemudian strategi penetapan harga ya, jadi penetapan harga yang tanpa monopoli atau adanya unsur penipuan ya. Selanjutnya kompetisi. Nah, kompetisi dan hackathon bisnis Islami ya. Jadi kegiatannya itu ada lomba bisnis plan, pemasaran syariah. Ini menarik banget sebenarnya ya, Masya Allah, coba ya di semester 6
bisa menggagas ini. Kemudian kompetisi kreatif konten pemasaran halal di medsos itu juga bisa. Terus supaya menarik apa? Ada hadiah gitu kan ya. Modal usaha itu biasanya hadiah paling menarik gitu. Atau sebenarnya pendampingan bisnis juga bisa gitu, ya. Kerjasama dengan lembaga syariah dan komunitas. Jadi kolaborasi misalnya dengan bank-bank syariah ya. Ada contohnya BSI, Pemahaman, gitu ya. Mandiri Syariah juga ada kan ya. Apalagi banyak ya kayaknya bank semua sekarang syariah ya. Lembaga amil zakat ya, ada dompet duafa yang saat ini menjadi penyokong ya. Ada Lazis, kemudian komunitas entrepreneur muslim. Kalian nggak terbetik ya, kepikiran nggak sih bikin komunitas entrepreneur MBS? Kan keren tuh, coba ya semester 6 lebih kreatif. Nggak kebagian waktunya, Bu. Iya. Lagi mindset ya. Jadi tangan di atas yang keren tuh. Komunitas entrepreneur muslim. TDA, tangan di atas. Slogan keren. Terus adanya buku panduan dan modul pelatihan. Jadi susun buku atau modul tentang yang pertama panduan pemasaran Islami untuk pemula. Itu tadi kalau memang pelatihannya untuk yang pemula. Kemudian bisa kiat sukses bisnis halal di era digital. Ini mah tema keren nih untuk bikin buku. Modul. Prinsip penting dalam pemasaran Islam itu yang pertama, ya tidak menipu konsumen atau syidik. Kemudian harga wajar, itu adil ya. Produk harus halal dan bermanfaat, maslahah ya. Kemudian transaksi harus jelas, tidak spekulatif kayak tadi yang saya bilang ya, udah di packaging, harganya murah tapi ekspektasinya tinggi, dapat barang yang bagus gitu. Nah itu kan termasuk riba atau goror nggak sih kan gitu. Contoh aplikasi praktis ya, halal branding nih, produk makanan atau minuman yang wajib sertifikasi halal MUI gitu ya. Kemudian etika iklan, tidak menggunakan gambar aurat, susah kalau ngomong ini ya sekarang, ya Allah. Atau konten provokatif, transaksi jelas, tidak ada biaya tersembunyi atau goror tadi ya. Jadi program-program ini diharapkan pelaku bisnis dapat menerapkan pemasaran yang berkah gitu ya, halal, itu suksesnya dunia akhirat gitu ya. Amin. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada kesalahan itu dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, moderator untuk menutup dengan kesimpulan dan closing statement. Silakan. Baik, Bu, terima kasih tambahannya dan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya kami lanjutkan untuk membahas slide terakhir itu tentang kesimpulan dari komunitas pemasaran Islam. Kesimpulan dari tantangan dan peluang komunitas pemasaran Islam. Komunitas pemasaran Islam memiliki tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis dengan menggunakan sumber daya dan teknologi yang ada, serta menjaga integrasi dalam komunikasi pemasaran. Pemasaran dapat meraih kesuksesan di pasar global maupun domestik yang semakin kompetitif ini. Mungkin sekian dari kesimpulan dari kami dan dari pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Adi dan Mustami'an yang hari ini sudah menyampaikan materinya dengan menarik ya. Pembahasan tadi hanya sedikit menurut saya menambahkan, kita tinggal kembangkan gitu ya.
Yang sekarang saya inginkan adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam keseharian, gitu ya. Karena teman-teman ini sekali lagi adalah calon entrepreneur, ya, businessman, entrepreneur yang bisa out of the box. Sekali lagi, out of the box yang berani untuk hijrah, ya. Oke, yang masih sekiranya menginginkan tempat berbagi dan sharing, silahkan menghubungi nomor yang tadi sudah disebutkan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan, tunggu, sorry. Ada yang bisa bantu saya untuk foto? Saya mau share nih. Sorry. Boleh. Ayo, on cam. Senyum. Semangat. Nurul mingser dulu ya. Oke, senyum dulu. Baik. Novita, mukanya dong, say. Nah, oke. Lan, halo. Lan lagi kemana? Oh, ada dong. Oke, sip. Hitung, siapa yang mulai? Kering nih nanti nih. 1, 2, 3. Udah? Sudah, Bu. Oke, ada Dias. Ulang. Dias. Gak usah ngambek gitu, pundung banget sih. Baru Ayo ulang. bangun dia. Biarin. Pak Hasbi udah masuk ya. Pak, sebentar izin lagi foto-foto. Oke, lanjut ayo. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Terima kasih. Izin untuk keluar. Dosen berikutnya sudah menanti. Sampai ketemu insya Allah di Sabtu yang akan datang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bi syahida asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baik teman-teman, tadi menarik juga saya sempat ikut sesinya Budiah tadi sebenarnya ya. Mantau ya, menarik ya. Nah, sangat berkaitan juga ya dengan mata kuliah saya ya, manajemen pemasaran syariah ya teman-teman ya. Nah, hanya saja sekarang saya ingin bahas tentang perilaku konsumen muslim teman-teman. Ini sebenarnya menarik dan berhubungan ya. Kalau tadi sebenarnya kalau Budiah tadi itu mirip dengan perilaku produsen sebenarnya ya. Perilaku produsen. Nah, tapi saya ingin bahas perilaku konsumen dulu deh ya sebelum masuk ke perilaku produsen ya. Nah, sebenarnya sih patokannya hampir sama teman-teman. Jadi para ulama kita ya itu sudah banyak sekali membuat konsep-konsep ya yang mana sangat cocok dengan apa yang ada saat ini ya. Salah satunya adalah Imam Syatibi, Imam Al-Ghazali ya. Terus ada Imam Abu Zahra yang terbaru ya, yaitu konsep maqasid syariah ya. Nah, bagaimana perilaku konsumen ya ini kita cocokkan ya dengan teori-teori Islam gitu ya. Teori-teori yang memang berangkat dari para ulama salafus saleh kita ya. Nah, sering sekali ya mungkin ya bisa jadi ya para akademisi muslim ya yang notabene dia mungkin mengajar syariah ya, tapi banyak juga yang tidak membawa teori yang berangkat dari para ulama salafus saleh ya. Nah, di sini saya ingin coba bagaimana mengangkat teori atau konsep yang telah digagas ya para ulama salafus saleh kita. Satu-satunya adalah ini maqasid syariah. Dan bagaimana perilaku konsumen ini dalam sudut pandang maqasid syariah ya.
Nah, maqasid syariah ini salah satunya adalah yang terkenal itu adalah teorinya Imam Syatibi. Ya, mungkin teman-teman pernah belajar ini di fikih muamalah ya. Nah, ini sebenarnya penting teman-teman ya, apa namanya? Istilah-istilah ya atau istilahnya tuh konsep-konsep yang teorinya itu teori dasar yaitu fikih muamalah. Salah satunya ada maqasid syariah. Mungkin Pak Yuda pernah dengar maqasid syariah? Ya Pak. Ada yang pernah dengar Pernah maqasid Pak. syariah? Qos itu ini kayak tujuan para ulama untuk apa? Secara harfiahnya saya nggak ingat banget artinya, tapi makos itu semacam aturan yang dibuat oleh ulama untuk kehidupan kita, Pak, kalau nggak salah. Itu bukan, Pak? Iya. Pernah dengar yang namanya makos itu? Ya, ke situ. Tapi lebih lengkapnya mungkin gini ya. Lebih lengkapnya qasid itu adalah maksud ya. Jadi bahasa Indonesia itu maksud. Nah, maksud atau tujuan ya tujuan dari syariat. Nah, ulama-ulama kita ini dia membuat maqasid syariah ini kayak yang dimana nih peruntukan buat kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia di dunia dan akhirat nggak sih Pak? iya, betul. Ke sana Pernah arahnya. dengar Pak, pernah dengar tapi nggak terlalu detail sih, udah lupa-lupa ingat sih. Ya, betul, Pak Mualim ya. Nah, jadi kemaslahatan ya. Nah, maqasid syariah yang paling apa namanya ya populer lah ya itu adalah maqasid syariahnya Imam Syatibi dan Imam Al Ghazali, dan yang terbaru itu adalah Imam Abu Zahra ini yang sekarang ini ya. Nah, yang pertama saya ingin bahas tentang maqasid syariahnya Imam Syatibi ya, yaitu konsepnya adalah daruriyat, lalu ada hajiat dan ada tahsiniyat. Nah, sebenarnya ya teori maqasid syariahnya Imam Syatibi ini ya, tiga tadi yaitu daruriyat, hajiat dan tahsiniyat ini adalah sudah diturunkan ya dalam teori ekonomi konvensional atau ekonomi pada umumnya, yaitu dengan istilah primer, sekunder dan tersier. Nah, hanya saja kalau dalam maqasid syariah ini dia lebih apa namanya ada penekanannya ya, yaitu daruriyat itu yang benar-benar penting gitu ya teman-teman. Penting itu maksudnya dia sampai mengancam hidup dia gitu ya. Jadi bagaimana dia tuh ketika akan mengkonsumsi barang, ketika dia punya sumber daya alam ya, ketika dia punya apa namanya satu sumber faktor produksi ya, dia harus bisa mengarahkan mana yang benar-benar sumber faktor produksi itu atau sumber daya alamnya itu yang benar-benar mencakup hajat hidup orang banyak ya, mencakup hajat hidup orang banyak. Jadi ketika dia ingin mengkonsumsi suatu barang ya, dia harus melihat bagaimana barang itu benar-benar barang yang penting gitu ya dalam membedakan suatu barang ya. Dan ini tidak apa namanya tidak bisa dinilai juga dengan nominal. Misalkan mohon maaf, misalkan gini, daging babi misalkan 10.000, daging sapi ya sekarang udah nggak ini ya, sapi sekarang berapa sih, 120.000 sekilo ya, 120.000 sekilo daging sapi ya. Terus misalkan daging babi atau daging celeng ya, babi hutan itu ya, itu 80.000 per kilo. Nah, bagi seorang muslim ketika dia ingin mengkonsumsi barang, dia tidak hanya berpatokan pada murah dan mahal ya, tapi adalah lihat pada substansinya, yaitu halal atau haram ya. Nah, jadi bukan patokannya itu bukan pada nilai nominal, tapi ada pada substansinya. Nah, inilah daruriyat tadi ya. Jadi melihat bagaimana apa namanya? Ini barang ini bisa bisa mencakup kehidupan dia gitu ya. Istilah tuh dia itu kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, ini dia bisa terancam nyawanya. Ya, itu namanya daruriyat. Dan daruriyat inilah juga yang bisa membatalkan atau bisa menggugurkan hukum asal ya, atau hukum azimah bahasanya, usulnya ya. Nah, misalkan ya kita lagi di hutan ya.
lagi di hutan, lalu di hutan itu yang ada adalah tumbuhan-tumbuhan beracun, dan di sana tidak ada hewan lain ya kecuali babi, ya babi hutan gitu ya. Nah, ternyata di saat kita tersesat itulah saat-saat kita benar-benar saat-saat kritis ya. Kalau orang itu kalau nggak salah kalau makan itu kalau nggak salah batasnya itu ya itu sekitar sebulan ya. Katanya ya kalau orang nggak makan sama sekali ya sebulan ya. Ini nggak makan sama sekali ya. Kalau puasa kan kita masih makan ya. Kadang-kadang kalau puasa itu bukannya itu balas dendam ya kan. Puasanya dari jam habis subuh ya kan sampai maghrib, makan siangnya nggak ada ya. Tapi kan kalau kita nih di Indonesia ini masih alhamdulillah ya, itu dari maghrib sampai subuh itu makan siangnya itu berubah ya. Padahal kita selama puasa itu kan kita hanya kehilangan satu waktu makan ya kan, makan siang ya. Tapi di malam harinya itu kita bisa bertubi-tubi ya kan, kita bisa berlipat-lipat. Wah ini kodok ya, kodok makan siang. Tapi makannya berkali-kali ya. Nah itu bukan kayak gitu ya. Sebulan itu benar-benar gak makan teman-teman ya. Benar-benar nggak ada air, nggak ada makanan yang masuk ke mulut kita itu sebulan ya katanya, menurut penelitian begitu ya. Ini sebulan ini kita tersesat di hutan ya, nggak makan sama sekali. Kalau kita nggak makan istilahnya ya segenggam daging pun gitu ya, itu kita bisa mati gitu ya. Sedangkan kita ya ini adalah orang yang misalkan ya yang sangat diharapkan kehidupannya ya. Misalkan nih ada tokoh gitu ya yang bisa istilahnya itu dia punya ilmu agama atau mungkin punya ilmu apa gitu ya, yang pasti bukan ilmu sesat ya. Istilahnya dia orang yang berilmu tapi dia lagi tersesat di tengah hutan nih. Dia harus selamat nih karena kehidupan dia ini ya ini bisa menyelamatkan banyak orang. Terutama misalkan dia dokter gitu ya. Dia ini dokter satu-satunya yang ada di wilayah itu dan ternyata ketika menuju wilayah itu dia tersesat di hutan. Nah, kalau dia sampai mati, ini banyak orang yang akan terancam nyawanya. Karena apa? Dia adalah satu-satunya dokter yang bisa menyelamatkan banyak orang. Maka si dokter ini ya, ketika dia benar-benar terdesak ya untuk memakan misalkan makanan yang haram tadi itu misalkan taruh babi hutan, maka itu diperbolehkan ya dalam mengkonsumsinya. Tapi ya jangan dipotong nih ya, tapi sebatas untuk menyelamatkan jiwa dia ya. Nah, misalkan dia selamat itu bisa bertahan hidup gitu ya. Ketika dia mengkonsumsi taruh misalkan berapa ukurannya gitu ya, yang bisa sekedar menyelamatkan dia ya. Tapi jangan lupa juga jangan sampai gini, enak nih ya babi. Terus apa? Wah bungkus ya itu udah nggak bener lagi kayak gitu ya. Atau mungkin gini, misalkan nih Pak Mualim ya, nah Pak Mualim Ahmad nih, Mualim ini orang alim ini ya, orang alim tuh orang yang berilmu nih ya. Nah misalnya Pak Mualim nih, Amin. Makasih Pak. ya Pak Mualim nih ceritanya lagi mau mau mengisi kajian ya. Yang isi kajiannya ini ternyata orang-orang yang akan belajar Islam atau mualaf baru. Nah, para mualaf ini dia belum paham tentang syariat. Dia belum paham tentang halal dan haram ya. Sehingga orang-orang mualaf ini ya, yang pada baru belajar Islam ini karena ihtiramnya kepada Pak Mualim, mereka memberikan minuman yang menurut mereka itu enak ya. Menurut mereka itu enak dan bisa menikmati minuman itu. Tapi sayangnya minuman itu haram. Ya. Nah, karena mereka tuh menghormati kan gurunya gitu ya. Mereka mempersembahkan khamar terbaik ya. Ya, mempersembahkan khamar terbaik ya kepada ustadz yang akan mengisi kajian. Nah ini ya. Nah hati-hati nih ya. Ketika orang itu nggak paham tentang ilmu ya kan, mereka tuh baik tapi nggak benar ya. Nah makanya jadi orang tuh harus baik dan benar gitu kan ya. Nah
mereka tuh baik gitu ya, tapi mereka belum benar. Nah, mereka mereka ihtiram, mereka hormat ya, tapi mereka belum paham. Sehingga apa? Ketika Pak Mualim mau ngisi kajian mereka, yang di depannya Pak Mualim itu adalah khomer-khomer semua atau miras-miras semua ya. Nah, Pak Mualim ketika itu kebetulan lagi mau bahas tentang syariat ya. Nah, karena saking serunya ngebahas ya ilmu agama, Pak Mualim keselak, artinya apa, tersedak gitu ya. Nah, Pak Mualim harus minum minimal seteguk buat nyelamatin ya, hati-hati loh, keselak itu bisa menyebabkan kematian. Dulu saya punya guru ya, udah tua sih ya, suaminya itu meninggal ya gara-gara malam-malam keselak ya, keselak atau kesedak ya, meninggal ya. Nah, dia itu bisa selamat kalau dia minum walaupun hanya seteguk air. Ya, artinya dengan seteguk air itu dia bisa terselamatkan kembali. Nah, Pak Mualim lagi seru-serunya keselak ya. Lagi seru-serunya bahas tentang ilmu agama, keselak. Nah, ternyata di depan Pak Mualim itu nggak ada air putih ya. Yang hanya ada miras ya. Nah, lalu bagaimana? Nah, inilah daruriyat ya. Maka Pak Mualim boleh meminum tapi sekedar menyelamatkan jiwa atau nyawa ya. Nah, ini dalam konsep apa namanya? Maqasid syariah tadi itu ya. Jadi seorang muslim ya boleh mengkonsumsi ya suatu yang haram, tapi tadi dalam konsep kalau memang tidak ada pilihan lain dan itu hanya untuk sekedar menyelamatkan ya. Tapi begitu ada atau mungkin begitu dia sudah selesai dengan hajat kehidupannya ya, dia sudah selamat gitu ya, jangan ditambah ya. Mentang-mentang enak ya kan, wah enak nih kan gitu, glek ya kan, enak nih kan, lagi glek. Nah, yang keduanya itu ya, lenan yang kedua itu haram ya. Yang pertama masih halal tapi yang keduanya jadi haram ya. Apalagi kalau sampai 3 kali tenggakan, wah 5 kali, udah ya. Yang ada malah jadi mau ngisi ceramah mah jadi ngisi ini kan ya. Nah itu ya. Nah, lagi batuk ya. Nah, ya itu. Ini yang pertama ya, daruriyat. Nah, daruriyat ini adalah sesuatu yang primer ya teman-teman ya, atau istilah itu yang pokok ya. Nah, primer ini memang bisa apa ya, bergeser ya. Barang-barang itu yang dulunya apa namanya, sekunder, itu bisa jadi primer menurut apa kebutuhan orang ya. Menurut derajat kesejahteraan seorang. Nah, katanya begitu ya. Contoh misalkan handphone ya. Handphone atau smartphone ya. Dulu saya ingat banget itu ya, yang namanya smartphone itu yang punya itu ya pastinya orang-orang yang berada lah ya. Walaupun segede-gede botol minum ya. Dulu kan handphone itu segede-gede botol minum ya kan. Jadi antenanya itu adalah sedotan dulu ya. Nah, saya ingat banget tuh ya. Nah, itu yang punya ya itu rata-rata orang-orang yang berada lah, businessman ya. Nah, jangankan smartphone ya, telepon fix line aja itu masih terbatas tuh ya. Nah, dulu tuh yang namanya handphone ya belum jadi smartphone belum ya. Itu dibilang orang yang kaya atau itu kebutuhan tersier atau tahsiniyat di bahasa ini ya. Tahsiniyat. Nah, tapi sekarang ya. Sekarang ini smartphone, bahkan smartphone ya, ini menjadi primer ya, menjadi barang primer. Apalagi kemarin ketika Covid ya. Ketika Covid kemarin, itu yang namanya smartphone itu benar-benar luar biasa menjadi barang yang dibutuhkan. Kenapa? Karena pada saat itulah ya sebagian besar masyarakat kita itu menggunakannya untuk komunikasi jarak jauh ya. Itu bisa menyangkut hajat hidup dia. Bahkan ada seorang apa ya ceritanya juga ya, agak miris ya. Jadi ada ceritanya itu ada seorang lagi beli apa namanya, dia lagi beli apa smartphone gitu ya. Tiba-tiba saja ada orang ngambil smartphone dia ya. Ada maling lah gitu ya, dimalingin smartphone-nya. Nah, malingnya itu dikejar sama dia kan di apa namanya,
dikuntit lah istilahnya, diuntit gitu kan, diuntit atau diuntit ya, diikutin gitu ya. Nah diuntit nih yang ambil handphone dia, tiba-tiba saja handphone dia kan diambil orang gitu kan, lagi beli. Nah gitu diuntit, diikutin ya. Ternyata apa? Yang diuntitnya itu masuk ke dalam rumah-rumah kumuh ya. Nah begitu masuk ke dalam rumah-rumah kumuh, ternyata apa di sana ada anaknya lagi mau sekolah ya. Anaknya lagi mau sekolah ya. Nah nyata si anak itu lagi nungguin bapaknya. Nungguin apa? Nungguin bapaknya katanya mau beli handphone buat sekolahnya dia. Ya kan yang mana ketika itu dia harus online ya kan ketika Covid. Nah, begitu diuntit sama dia, begitu dia lihat ternyata yang ngambil itu adalah seorang ayah yang mengambil handphone dia untuk keperluan sekolah anaknya ya. Artinya di situ apa? Handphone, smartphone itu menjadi suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan ya. Sangat dibutuhkan. Nah, lalu bagaimana hukumnya Pak? Nah, itu kita bahas nanti ya. Tanyakan dosen fikih muamalah. Itu daruriyat apa enggak tuh ya. Nah, artinya apa? Dari kasus itu sebenarnya itu cerita itu tentang bagaimana kebutuhan tersier yang tadinya tersier bergeser bukan lagi jadi sekunder jadi menjadi kebutuhan primer ya atau kebutuhan daruriyat ya, kebutuhan yang bisa menyangkut hajat hidup ya. Nah, itu ya. Jadi seorang muslim itu pertama dia harus bisa memprioritaskan konsumsinya dia itu berdasarkan pada primernya dulu gitu ya. Kebutuhan-kebutuhan primer ya. Nah, saya jadi ingat film ini juga nih. Dulu tuh ada namanya film judulnya itu Ateng Sok Tahu ya. Ada yang pernah nonton nggak filmnya Ateng Sok Tahu ya? Nah, itu film lama tuh ya. Udah lama banget tuh film waktu masih kecil itu ya. Mungkin Pak Yuda, ini Pak Mualim atau Pak Mustamian ini pernah nonton ya, Pak Mahdi ya. Filmnya si Ateng ya, Ateng itu Ateng. Ateng itu yang kecil itu ya. Dulu ya yang terkenal itu. Judulnya. Ya Pak, Ateng itu Kak. Nah, judulnya itu Ateng Sok Tahu. Nah, itu yang Ateng Sok Tahu kan ada tuh banyak tuh judul film, ada Ateng bikin repot, ada Ateng Sok Tahu tuh apalagi gitu ya. Nah, ini ceritanya nih si Iskak ya, almarhum ya dua-duanya. Almarhum ya Iskak. Saya punya uang nih, tapi uangnya terbatas gitu ya. Nah, uang ini seharusnya diberikan makanan ya. Ternyata masih Ateng dibeliin majalah ya kan. Nah, itu maksudnya ini tentang ini ya, tentang prioritas ya sebenarnya. Nah, ini ada orang ya. Dia punya apa namanya? Dia punya uang terbatas gitu kan. Tapi apa? Tapi dia malah beli yang bukan prioritas, majalah gitu kan. Bukan beliin makanan, bukan beli nasi, dia tahu perutnya lapar ya. Bukan cepat-cepat beli nasi, dia malah beli majalah gitu kan. Kata si Ateng, Iskak, pengetahuan ini lebih penting daripada perut kita ya, rasa gitu dah ya. Nah, nah itu artinya apa? Itu prioritas gitu ya. Nah, film apa Ateng Sok Tahu ini sebenarnya tentang bagaimana ya perilaku konsumen gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim itu harus kita memiliki perilaku yang pertama tadi itu mendahulukan yang memang kebutuhan primer atau kebutuhan daruriyat ya. Dan bagaimana nanti ini, nah daruriyat ini juga nanti kita nyambung ke teorinya Imam Al-Ghazali, maqasid syariahnya Imam Al-Ghazali. Itu pertama dia harus bisa mengamankan agama ya. Dia harus bisa mengamankan akal, jiwa, keturunan dan harta. 5 ya. Nah, dalam Imam Al-Ghazali ya, maqasid syariah itu ada 5, yaitu agama, mengamankan akal, jiwa, keturunan dan mengamankan yang namanya itu harta ya. Nah, daruriyat juga harus melihat bagaimana agama ya. Oke, tadi ya, makan tadi tuh daging babi gitu kan. Makan babi hutan di jalan. Nah, oke memang daruriyat ya, daruriyat. Tapi ingat ya, secara hukum asal babi itu haram ya. Secara hukum asal babi itu haram ya. Nah, harus mengamankan tadi itu ya kan agama ya. Hukum agamanya itu haram. Oleh karena itulah ketika daruriyat pun ya, mengkonsumsi babi hutan tadi tidak boleh berlebihan.
Jangan sampai mentang-mentang daruriyat ya, wah darurat ini Pak, apa, tapi ya ada lagi nggak babi satu lagi kan, panggang lagi, wah itu bukan daruriyat lagi, itu mah namanya rakus ya. Nah, jadi lihat ya, bagaimana ya kalau dikaitkan dengan apa maqasid syariahnya Imam Al-Ghazali ya. Itu daruriyat itu ya harus melihat apakah terhadap agama, terhadap akal ya, terhadap jiwa, lalu terhadap keturunan dan juga terhadap harta ya. Nah, apalagi babi itu kan hewan yang apa ya, merusak, bukan hanya merusak agama. Nah, babi dinyatakan haram oleh agama karena dia merusak akal, ya. Dia merusak, jiwa, ya. Dia bisa merusak keturunan, dia bisa merusak harta. Gimana caranya? Ya, merusak akal, ya. Babi itu ternyata hewan yang memiliki akal yang sangat licik, ya. Dia, apa namanya, makan apapun ya yang dia dia apa namanya, yang dia jumpai, ya. Bahkan kotorannya sendiri pun dimakan, ya. Dan bahkan dia itu bisa apa namanya tega ya membunuh anaknya sendiri kan banyak apa namanya eh, apa tentang babi itu ya. Nah, lalu babi itu juga merusak keturunan. Kenapa? Karena ketika orang yang mohon maaf ya mengkonsumsi babi ya itu biasanya suka eh, free sex ya. Karena sifat babi itu free sex ya. Sifat hewan babi itu dia suka gonta-ganti pasangan dan bahkan suka mohon maaf bergantian ya apa dengan pasangannya ya. Nah makanya orang kalau apa namanya udah ya makanya di luar negeri sana ya banyak kan yang notabene-nya itu bukan muslim ya itu kan ya namanya berganti-gantian pasangan tuh udah menjadi sesuatu hal yang apa ya lumrah bagi mereka. Kenapa? Karena apa yang mereka makan itu ya mencerminkan itu gitu. Karena eh, yang dimakan itu secara genetis ya itu kan turun pada yang memakannya ya. Nah termasuk hati-hati ya lagi-lagi kembali pada masalah makanan ya kan konsumen ya kan yang memakan atau yang menghabiskan ini orangnya ya itu dia harus memilih ya makanan yang benar-benar sehat. Dan sekarang ini kan banyak sekali junk food yang benar-benar nggak sehat ya dan banyak kasus ya tentang junk food ini ya mulai dari dulu tuh saya pernah kasusnya itu seorang anak ya jadi dia sejak balita yaitu sering dikasih junk food ya. Nah ini kebetulan anak perempuan gitu ya dia dikasih junk food. Nah dia dikasih junk food ya akhirnya apa karena sering dikasih junk food begitu dia umur 5 tahun ya itu dia di umur 5 tahun dia dapat head. Bayangin anak 5 tahun udah dapat head gara-gara ya sejak dia bisa makan nasi ya sejak dia bisa makan apa namanya ya nasi bener ya pakai ini ya lauk normal gitu biasanya seorang anak itu kan bisa makan itu sekitar umur 1,5 tahun kali ya sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun lah ya itu kan udah mulai bisa makan ya kan karena giginya udah mulai tumbuh kan. Nah ini dia ternyata dari umur sekian ya itu sering kasih junk food ya ayam-ayam apa namanya fried chicken yang enggak jelas ya kan. Nah itu dikasih itu sampai akhirnya ternyata umur 5 tahun dia iya dapat height ya baru 5 tahun dia sudah head. Akhirnya setelah diteliti ternyata si anak ini banyak sekali hormon-hormon misalnya apa ya kan ayam junk food itu kan rata-rata ayam suntikan ya teman-teman ya ayam yang apa namanya sebenarnya itu masih anak ayam ya kan cuman disuntik ya kan sehingga apa dia jadi gede makanya kalau teman-teman suka suka apa namanya minimal kalau lagi naik motornya kebetulan di belakang posisi teman-teman misalkan lagi di belakang truk yang bawa ayam ya ayam-ayam itulah ya ayam boiler itu ya coba deh pernah dengar suara ayamnya itu kayak gimana ya itu suara ayam itu suara anak ayam loh teman-teman masih pik 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 masih suara anak ayam tapi badannya gede ya ya
suara anak ayam tapi badannya gede, artinya itu sebenarnya itu masih anak ayam tapi disuntik hormon ya, sehingga mereka tuh jadi gede ya. Nah, kalau kita makan ya ayam-ayam yang kayak begitu ya, itu nantinya apalagi kalau kebanyakan ya, itu akan turun ke kita teman-teman ya, akan turun kepada yang makan ya. Nah, akan turun pada yang mengkonsumsi. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim ya, dalam mengkonsumsi makanan gitu ya, terutama makanan-makanan yang tidak toyib ya, mungkin halal ya, tapi tidak toyib ya kan. Kan kalau ini makan halalan toyiban ya kan, kita makan suatu makanan yang halal tapi tidak toyib ya, nah itu juga berbahaya ya. Taruh misalkan nih ya, wah disembelihnya sesuai dengan syariat kok ya kan, benar-benar satu ayam itu disembelih gitu ya, bukan ayam tiren ya, bukan ayam mati kemarin ya kan, atau bukan ayam yang apa matinya tercekik, atau satu ayam yang apa namanya matinya itu nggak wajar, tapi ternyata ayam itu dibesarkan dengan cara yang nggak normal ya kan, makanannya itu dikembangkan ya dengan cara-cara yang tidak baik kan. Dulu itu kan pernah ada juga tuh ya di Australia, cuman ya ada namanya dulu tuh namanya penyakit sapi gila ya. Nah, ternyata si sapi ini dikasih makan dari mana makanannya? Dari makanan sintetis. Sintetis itu dari mana? Ternyata sintetisnya itu berasal dari tulang sapi ya, yang diolah oleh peternakan sapi ya, menjadi makanan untuk sapi. Artinya apa? Sapi makan sapi ya, makanya muncul penyakit sapi gila ya. Nah, itu kalau ada orang yang memakannya itu bahaya teman-teman ya kan. Nah, takutnya menjadi gila ya kan, ikut-ikutan jadi gila ya, karena dia makan bangsanya sendiri ya, dia makan ininya sendiri ya, apa makan apa istilahnya apa ya, manusia makan manusia nantinya ya. Nah itu ya, Kanibal, Pak. ya kanibal ya kan. Nah ini teman-teman ya, sebagai seorang muslim tadi, makanya kita harus bisa perilaku konsumennya ini benar-benar sesuai dengan bukan cuma yang penting kenyang ya, oke lah memang kita ini makan memang mencari kenyang, tapi ingat kenyang juga dari Allah ya kan. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan dari halal haram, lalu bagaimana maqasid syariahnya. Ya, apakah makanan ini tetap bisa menjaga agama kita? Apakah makanan ini bisa tetap menjaga akal kita, jiwa kita, bisa menjaga keturunan kita, bisa tetap menjaga harta kita, ya. Nah, kan ada kisahnya juga itu ya, ada seorang alim ya. Dia itu kan dikasih pilihan ya. Dia dikasih pilihan. Pilihannya itu apa namanya? Ini singkat ceritanya ya, pilihannya itu adalah dia berzina, membunuh, atau minum khamr ya. Maka karena dia melihat khamr itu yang paling menurut dia tuh, udahlah khamr itu kan nanti dampaknya ke diri saya sendiri ya kan. Kalau saya berzina kan dampaknya ke orang, membunuh itu kan dampaknya ke orang. Ya udah saya khamr aja ya kan. Akhirnya si orang tadi ya dia minum khamr ya. Ada apa? Dia mengkonsumsi barang haram ya. Nyata apa begitu dia meminum khamr ya, nyata yang tadinya dia tidak mau berzina akhirnya dia berzina ya. Nah, begitu dia berzina, dia melihat ada orang di situ ya kan, ada saksi. Dia takut nih. Kenapa? Karena dia kan orang alim nih kan. Ini kan orang alim nih. Masa orang alim berzina sih? Wah, ini bisa jatuh nama saya ya kan. Bisa tercoreng ini nama saya. Jangankan nama saya, agama saya juga bisa tercoreng nih. Akhirnya apa? Si orang tadi dibunuh lah sama si alim tadi. Ini gara-gara mengkonsumsi barang ya. Mengkonsumsi barang. Nah, kenapa sih mengkonsumsi barang itu harus yang apa namanya? Yang benar-benar halal dan thayyib ya kan? Karena mengkonsumsi barang itu ya itu di dalam hadis Arba'in ya, Imam An-Nawawi kalau nggak salah hadis nomor 4 ya, tentang al halalun bayin al haramun bayin, yaitu nomor 4 atau nomor 6. Ada yang hafal hadis Arba'in di sini? Ya. Jadi itu tentang mengkonsumsi ya. Nyata yang dikonsumsi itu dampaknya nanti ke
hati maksudnya bukan hati limpa ya. Hati ini maksudnya ke jantung, bahasa fisik kedokteran itu jantung ya. Kolbu ya. Kolbu itu adalah jantung ya. Jantung secara kesehatan, secara fisik maupun secara psikis ya. Memakan konsumsi barang-barang yang haram ya. Yang haram tadi itu ketika dia mengkonsumsi barang-barang yang haram itu nanti secara fisik dan secara psikis itu nanti ke jantung ya. Secara psikis dia akan menjadi hatinya itu atau apa ya, kolbunya itu akan menjadi sulit ya membedakan yang hak dan yang batil ya. Tapi kalau secara kesehatan ya, jantungnya ini akan banyak sekali penyakit-penyakit ya, mulai dari penyumbatan yang menyebabkan stroke dan ya makanya kan sekarang banyak penyakit macam-macam ya karena orangnya juga makan zaman sekarang ini makan macam-macam ya, yang mana haram, tidak peduli halal dan haram ya kan, sehingga sangat mudah sekali untuk terkena berbagai macam penyakit ya. Nah, nah kalau dia terkena banyak macam penyakit maka harta akan cepat habis ya. Makanya kan ada orang yang mohon maaf ya mungkin ada yang profesinya itu suka mengambil hak orang lain ya kan, rentenir atau mungkin yang punya usaha pinjol ya kan, dia itu menakut-nakuti konsumennya sampai konsumennya itu banyak yang bunuh diri ya gara-gara dia ya kan. Nah mungkin dia pada saat itu dapat uang banyak dengan cara menjadi rentenir, menjadi pelaku bank emok-emok ya kan, menjadi orang yang mengambil hak orang lain dengan cara paksa ya kan, dengan ketidakridoan ya. Tapi nanti dampaknya itu bisa ke diri dia ya, atau mungkin nanti ke anak dia ya kan. Ada yang mohon maaf ya anaknya itu berzina ya kan, padahal dia orang kaya gitu ya, dengan cara rentenir gitu kan. Dia itu harta ada, tapi akhirnya apa? Anaknya itu ngabisin hartanya dengan cara berzina, narkoba, ya kan? Ternyata apa? Harta-harta yang didapatkannya itu harta-harta yang dengan cara batil tadi, ya. Dengan cara dia jadi rentenir, ya. Dengan cara dia jadi produsennya pinjol, ya. Dia menjadi bank emok-emok, ya. Atau dia mengambil hak orang lain dengan cara yang lain ya, paksa ya, atau mungkin yang para penegak hukum membuat-buat hukum yang mana hukumnya itu mungkin sebenarnya nggak ada dibilang ada ya. Akhirnya orang terpaksa mengeluarkan uang ya kan buat agar terbebas dari hukum itu ya. Dibilang ini pasal sekian nih Bapak melanggar, padahal pasalnya nggak ada ya. Karena kita dianggap orang bodoh dan kita persepsi kita juga jadi bodoh gitu kan. Akhirnya kita ketakutan duluan karena dia sebagai penegak hukum. Akhirnya udah Pak, berapa Pak ininya Pak biar saya bebas, sekian puluh juta Pak. Atau mungkin lagi di jalan nih Pak, Bapak melanggar nih Pak, Bapak melanggar pasal sekian gitu kan. Padahal belum tentu ada itu pasalnya karena kita udah di dalam posisi yang memang terdesak. Kalau kita ini kan jarang-jarang juga kan orang yang bisa bantah ya, bisa ini. Kalau orang yang nggak ngerti udah ya minimal 50.000 keluar ya kan. Nah itu 50.000 satu orang tuh ya, itu yang kena itu bisa berpuluh-puluh orang bahkan beratus-ratus orang ya. Nah dapat tuh dia ya kan uang banyak dari situ ya. Akhirnya apa dampaknya kemana? Ke anaknya, ada yang ke dirinya juga, ke istrinya juga ya. Akhirnya anaknya mohon maaf ada yang kena narkoba ya, anaknya mohon maaf ada yang berzina ya kan. Akhirnya seperti itulah yang ketika mengkonsumsi barang-barang yang haram gitu kan. Nah kayak kita tadi ya lihat bagaimana maqasid syariahnya tadi ya. Tadi itu kan daruriyah itu Imam Syatibi ya. Bagaimana Imam Syatibi itu kan ada daruriyah, lalu hajiat ya. Ini adalah kebutuhan sekunder ya, atau kebutuhan lapis kedua. Penting tapi tidak sampai terancam nyawa. Sebenarnya kalau smartphone ya
Kalau menurut saya smartphone masih sekunder ya. Ada nggak sih orang nggak punya HP akhirnya dia mati kan? Nggak juga. Ada yang mati gaya pak. Oh, HP saya ketinggalan. Matgai ini pak. Matgai. Apa tuh matgai? Mati gaya ya kan? Ya mati gaya nggak mati beneran kan? Ya menurut saya sekunder lah ya. Kecuali kalau kemarin ya COVID itu ya. Walau alam juga sih itu masih sekunder apa ini nih apa daruriyat tuh apa primer tuh ya. Nah, ada yang mau ini boleh ya kalau ada yang mau apa namanya kasih komentar atau pendapat itu sebenarnya kemana tuh daruriyat atau hajiyat. Ini masih hajiyat ya. Nah, gimana Pak Yoda? HP ini smartphone Baik ini Pak, tadi ya Pak, tadi mengenai tentang kedaruratan Pak, saya tuh jadi ada sedikit pertanyaan. Ini kan yang Bapak contohkan tuh tentang orang yang di hutan kekurangan makanan. Kalau di dunia nyata seperti kita ini, misalkan kedaruratan kredit itu ada nggak Pak? Tiba-tiba kita harus berkredit karena darurat. Ada nggak kondisi darurat untuk masalah kredit gitu Pak yang bersifat riba? Ada nggak Pak? nah sebenarnya ada ya teman-teman ya. Ada. Jadi ada orang yang terdesak. Jadi saya kemarin tuh ya pas lagi Ramadan kemarin itu jadi ada satu wilayah ya teman-teman ya. Itu wilayah itu benar-benar entah itu apakah benar-benar itu lingkungan yang benar-benar miskin atau benar-benar orang yang nggak punya kepedulian sama orang lain ya. Jadi di sana itu banyak orang yang terlibat apa sih kredit gitu atau pinjol atau mungkin rentenir gitu ya. Kenapa? Karena di sana itu ya katanya mau minjam 10.000 aja susah ya. Mau minjam 10.000 aja susahnya minta ampun ya. Sehingga banyak yang akhirnya apa? Mereka jadi benar-benar buat konsumsi gitu loh ya. Jadi dia itu benar-benar dia itu meminjam itu benar-benar buat dia makan. Nah, kadang-kadang gini teman-teman ya. Kita tuh kadang-kadang satu mungkin nggak tahu hukum atau mungkin kita itu nggak tahu akses atau nggak tahu caranya ya. Ada lapisan-lapisan ya apa namanya kebutuhan gitu ya. Ada kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasar kalau memang tidak tercukupi itu sebenarnya ada dana zakat ya. Nah, tapi ya ini kan masih nggak banyak orang juga yang paham atau mungkin mengakses ya ke apa namanya atau mungkin lembaganya atau mungkin mohon maaf ya masjid atau musolahnya. Ini kadang-kadang saya agak-agak berbeda pandangan ya teman-teman ya tentang kotak amal yang dicuri sama orang ya. Nah jadi itu saya beberapa kali ngeliat ya di grup ya bukan secara nyata ya ngeliat di grup. Jadi ada kotak amal ya. Kotak amal di masjid atau di musola ya yang dicolong orang. Yang dicolong orang, baik itu dipecahkan atau mungkin itu dengan cara-cara yang lain ya. Kalau menurut saya, nah ini saya mau tanya nih. Ketika ada kotak amal ya, dia berkali-kali dicolong orang dan ternyata apa namanya? banyak ya kotak amal, isinya banyak ya. Itu yang salah siapa sih sebenarnya? Ayo. Ayo. Kok jadi diem nih? Atau kurang jelas ini niat saya? Ini ada kotak amal nih di masjid atau di musola, ya. Ini dicuri berkali-kali sama orang, ya. Nah, ini sebenarnya yang salah siapa nih? Nah, saya baca tuh di grup apa namanya? Ya? Saya coba jawab Pak. Boleh. Menurut saya sih harus dilihat dari dua perspektif ya Pak. Pertama kalau misalkan perspektifnya si pencurinya, apakah pencurian ini sifatnya dia kayak tadi Bapak darurat kebutuhan makan, atau emang profesi dia sebagai pencuri Pak? Artinya kalau misalkan, satu lagi, kalau misalkan dia memang seorang pencuri, ya artinya dia kesalahannya di pencurinya itu Pak.
Tadi kalau misalkan yang posisinya yang kedua, dia itu misalkan memang kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dan terpaksa dia harus mencuri, dan orang pencurinya itu ternyata masih satu wilayah dengan masjid, ya mungkin menurut saya sih kesalahannya diletaknya itu di masjidnya itu sendiri, di pengelola masjidnya. Jadi mereka tidak respect terhadap kondisi sosial di wilayahnya sendiri, Pak. Seperti itu Pak, mungkin Pak, sedikit dari saya Pak. Oke. Nah, Pak Yuda ya. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Pak Mualim, Pak Mustamian, Pak Mahdi, Mbak Nurul, Mbak Wulandari, Andari ya, siapa nih? Andani ya? Mungkin saya menambah Boleh? dari Pak Yuda tadi. Mungkin kalau itu kan dari sisi lingkungan benar apa yang disampaikan dari Pak Yuda. Terus apa orang melakukan itu kan karena situasi sih Pak. Mungkin dari tingkat keamanannya sendiri sih, apa kunci di kotak amal, atau yang sekarang lagi ini kita pakai QRIS sih Pak, dan pasang kamera, jadi itu lebih aman, langsung masuk kas masjid kan, begitu Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nah, ini Pak Yuda dan Pak Mahdi nih ya, yang sering berinteraksi nih. Nah, ini akan dapat poin penting nih ya, dapat plus lah ntar. Ada yang lain kah? Boleh Pak Mualim? Mustamian Pak. Oh, Pak Mustamian ya. Kalau itu sih sudah cukup Pak. Ya saya mau nanya yang lain sih Pak. Ya ini terkait segi tentang hutang Pak ya. Saya pernah dengar itu ada hutang yang diperbolehkan, bahkan ada hutang yang sampai bisa jadi haram. Pernah dengar seperti ini. Kalau berhutang untuk kebutuhan bahan pokok itu emang mungkin boleh Pak. Tapi kalau berhutang itu untuk sepertinya untuk bergaya gitu, itu bisa jadi larinya ke haram. Apa benar seperti itu atau seperti apa? Oke. Pak Mustamian ya, udah ke Oke. Sebelum masuk ke Pak Mustamian, saya mau ini dulu ya, lanjutin yang ini ya, Pak Yuda dan Pak Mahdi ya. Nah, ini kasusnya kan pencurian kotak amal masjid, atau tadi misalkan kotak amalnya diubah jadi QRIS gitu ya. Menurut saya sih iniannya bukan cuma sekedar ini, misalkan pakai QRIS nih, pakai rekening gitu ya. Ternyata yang namanya maling ya kan, ngikutin teknologi gitu ya, dibobol lah dia pakai misalkan rekeningnya itu dibobol gitu ya, namanya maling. Sebenarnya konsepnya gitu teman-teman. Dari sisi si masjid atau musholahnya ya, kalau menurut saya ya, dia ya seharusnya secepat mungkin untuk menyalurkan ya dana yang ada gitu ya. Mohon maaf nih ya kan, kadang-kadang saya emang beda nih karena dari sisi penyaluran ya. Ini mohon maaf ya, masih banyak ya masjid atau musholah itu yang berbangga-bangga dengan nominal ya. Kas hari ini sekian ratus juta. Wow, yang ada di sana ya jamaahnya belum makan, misalnya belum makan berapa hari ya, dia dengar kas masjid sekian ratus juta ya kan. Nah, itu kan istilahnya mancing juga gitu ya. Nah, kalau menurut saya nih ya, seharusnya itu secepatnya tuh, nah, masjid atau musholah ya, itu jangan sering sekali kan kalau maling kotak amal kan dibilang pembobol dana umat ya kan. Mohon maaf nih ya, saya bukannya pro kepada maling ya, bukan ya, maksudnya
masjid atau musola juga jangan jadi penimbun dana umat gitu loh ya. Jangan sampai masjid atau musola itu menjadi penimbun dana umat. Ketika umat itu sudah menunaikan sedekah, ya, zakat, infak, ya cepat-cepatlah disalurkan, jangan ditimbun-timbun, ya, jangan dipajang-pajang, ya kan, sekian ratus juta, jamaahnya ada yang belum makan, ya, jamaahnya ada yang terlibat bang emok-emok, ya, ada yang terlibat pinjol, ya kan. Nah, ini menurut saya ini dosa itu ya kalau kayak gitu ya. Nah, udah gitu. Gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau misalkan taruhlah yang tradisional dulu deh, ya. Yang tradisional itu misalkan tadi kotak amal masjid ya. Dibobol orang nih, ya. Ternyata isinya kosong. Kira-kira kapok nggak tuh malingnya? Kapok pasti. Ya. Ah, musola masjid sono mah kagak ada isinya, ngapain saya ngambil gitu kan? Pasti nggak akan maling lagi dari musola masjid itu kan, karena kotaknya kosong, ya. Kok bisa kosong? Karena udah disalurin, ya, udah cepet-cepet disalurin tuh sama panitia DKM-nya, ya kan. Nah, sehingga apa? Ketika ada kejahatan yang muncul, udah nggak ada isinya, ya, udah disalurin duluan gitu kan. Nah, menurut saya itu juga merupakan salah satu solusi, ya kan. Kenapa sih sering kebobolan? Ya karena jarang disalurin. Ya, menurut saya itu sehingga itu akan muncul apa ya, kejahatan gitu kan. Kan ketika dia maling kan, jadi itu ada tuh videonya tuh ya di salah satu grup ya di apa bukan di grup teman-teman ya. Itu katanya dia udah 2 kali kebobolan. Berarti dia dan itu saya lihat di apa namanya kan ada kamera CCTV ya. Dan ternyata saya lihat itu kayaknya dananya lumayan banyak gitu ya. Berarti dia udah 2 kali, berarti itu kas masjidnya banyak ya. Kas masjid musholahnya itu berarti banyak ya. Nah, berarti itu si masjid atau musholahnya ya, itu dia agak lamban dalam menyalurkan dana ya. Alasannya bingung mau kasih ke siapa gitu kan. Ya nggak usah bingung-bingung lah ya. Pasti ada lah yang apa namanya, dia bikin aja apa kayak program apa kayak makan gratis kayak apa gitu ya. Kalau memang bingung gitu kan ya. Eee, Kalau memang apa namanya, kan Masjid Jogokarian itu kan luar biasa tuh ya. Yang tadinya jamaahnya kosong sampai penuh gitu kan. Ternyata begitu, dananya disalurkan langsung jamaahnya banyak dan saldonya nol ya. Sehingga ketika ada orang mau mau ngambil ya, kosong, ya ngapain ya kan, berat-beratin dosa doang ya kan kalau bahasanya gitu ya. Nah gitu ya. Yang pastinya ya selain tadi ya profesi ya mungkin oke lah ya ada yang profesinya apa namanya maling gitu kan, tapi kalau si malingnya itu setiap kali dia jumpai kotak amal masjid atau musholahnya itu kosong, bukan berarti kosong nggak ada yang ngisi ya, tapi itu selalu disalurkan lebih cepat daripada gerakannya daripada maling gitu kan. Gerakan panitia DKM itu ternyata udah menyalurkan itu lebih cepat daripada gerakan maling mencolong, berarti bagus tuh DKM-nya ya kan. Kenapa? Karena dia tahu haknya orang yang membutuhkan. Karena apa? Ujung-ujungnya hilang-hilang juga kok. Baik itu dia tahan-tahan ya kan. Nah, ditahan-tahan dipajang-pajang 100 juta, ya berapa ratus juta gitu kan. Ujung-ujungnya dimalingin. Ya kan kosong-kosong juga kan. Nah, ini kadang-kadang nih ya, mohon maaf ya, baik itu lembaga-lembaga amil atau mungkin lembaga-lembaga masjidan, musola gitu ya dalam apa eh, kotak amal ya menurut saya tuh jangan lama-lama deh ya. Kalau ditahan-tahan tuh jangan lama-lama. Entar takutnya apa? Jadi penyakit ya. Karena itu kan uang itu kan ibaratnya kayak air ya. Air itu kalau kelamaan diendepin jadi sarang nyamuk gitu loh. Baik itu uang itu dibilang uang infak kayak mau uang apa gitu ya. Kalau ditahan-tahan jadi penyakit itu ya. Apalagi itu kan uang milik umat ya kan. Dibilang pembobol apa orang mungkin ya, dibilang wah ini pembobol dana umat. Nah, mohon maaf ya, ente sendiri penimbun dana umat. Nah, gitu ya. Nah, tadi Pak Mustamian ya, Pak Mustamian. Nah, Pak Mustamian tadi tentang utang ya. Nah, memang utang ya. Bahkan jadi hadisnya itu gini. Hadisnya itu jadi bukan orang yang berutang tapi orang yang memberikan utang ya. Jadi memberikan utang ya itu lebih utama daripada memberikan sedekah. Memberikan utang kepada orang itu kalau ada hadisnya tuh ya itu lebih utama daripada memberikan sedekah. Apalagi kita tahu nih ini orang misalkan dia
taruhlah orang soleh gitu ya, tapi apa namanya, kelihatan lah ya kan lagi butuh ya kan, udah kita kasih utang aja, tapi kita harapkan nggak usah dibalikin lah gitu kan, kalau memang ada duit ya, memang ada ini ya, misalkan udah kayak Utsman bin Affan udah anu ya kan, udah kayak apa, Abdurrahman bin Auf ya. Nah, ya mungkin ya kita mah udah ikhlasin aja ya kan, sekemampuan kita dan seikhlasnya kita ya, seikhlasnya kita ya, kemampuan dan seikhlasnya kita. Nah, memang kalau memang utangnya itu untuk apa namanya, kebutuhan primer tadi ya, itu bisa jadi memang itu daruriyat ya, daruriyat ya, untuk apa namanya, kebutuhan dia. Apalagi misalkan kita tahu nih orangnya itu apa namanya, dia tuh orang soleh dan ya bisa jadi dia memang terpaksa ya kan, karena kan ada kasus itu kemarin, bahkan guru ngaji ya gantung diri sekeluarga gara-gara terlibat rentenir itu ya. Nah, itu kan jangan sampai hal-hal yang kayak begitu itu terulang-ulang ya kan. Itu bisa habis nanti guru ngaji, padahal mereka-mereka itulah orang-orang yang telah istilahnya mengubah ya, mengubah kita mungkin dulu ketika kita masih kecil kita belajar ngaji, yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu ya. Terus anak-anak kita ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu justru harusnya lebih diprioritaskan ya. Karena bahkan kalau dalam asnaf pun itu mereka bisa jadi kategorinya itu termasuk ini ya, fisabilillah ya. Di jalan Allah mereka ya. Nah, lain kalau guru ngajinya kaya ya, dan memang istilahnya dia sendiri juga nolak gitu kan, oh enggak, saya sudah punya penghasilan yang lebih, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang dia tuh guru ngajinya ya benar-benar berdasarkan dari apa yang dia apa ya, geluti sehari-hari cuma ngajar ya kan, terus dia apa namanya nggak punya yang lain ya, ya udah itu yang harus diprioritaskan ya, mereka tuh yang harus diprioritaskan, karena hidupnya mereka itu yaitu bisa mencerahkan agama ya, hidupnya mereka itu bisa menolong banyak orang ya sama ilmu agama. Nah, itu yang seharusnya pertama kali diprioritaskan untuk orang, apalagi kan mereka itu fisabilillah, mereka juga fakir miskin juga kan, kategorinya fakir miskin ya. Nah, mereka punya penghasilan, tapi penghasilannya itu tidak sampai mencukupi kebutuhan dia. Nah, itu wajib dapat zakat. Nah, jadi seperti itu ya. Lain kalau tadi ya untuk foya-foya, ya buat misalnya jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah, itu baru nggak boleh ya. Nah, jadi seperti itu Pak Mustamian. Nah, ini tadi kita lagi bahas apa ya? Oke, tadi sekunder ya, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang kedua, penting tapi tidak sampai mengancam kehidupan kita ya, tidak sampai mengancam ke apa namanya, kebutuhan apa ya, yang benar-benar penting gitu, mengancam nyawa lah gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu tersier, ini mewah ya. Dulu tuh mewah itu alat komunikasi itu mewah dulu ya, mewah banget dulu ya. Punya HP itu ya, dulu saya ingat banget tuh. Jadi saya tuh punya guru ya, guru mata pelajaran ekonomi. Nah, itu dia tiap hari bawa HP, nenteng-nenteng HP kan. Wah, diperhatiin tiap hari kayak HP-nya gonta-ganti ya. Ternyata sebenarnya dia bukan gonta-ganti HP, tapi gonta-ganti casing. Casingnya diganti sama dia ya. Nah, itu udah dianggap mewah banget ya, bahwa nenteng-nenteng HP itu zaman dulu tuh udah kayak nenteng emas itu ya. Nah, jadi dulu itu tersier itu, alat komunikasi itu tersier dulu ya. Nah, sekarang ini udah bergeser ya, alat komunikasi ini menjadi sekunder ya. Bahkan dulu sempat jadi primer juga tuh ketika COVID ya, kondisi itu bisa ngubah juga ya. Nah, tadi ya lagi-lagi melihat pada tadi maqasid syariahnya Imam Al-Ghazali juga, yaitu bagaimana apa namanya, agama yang melindungi agama, melindungi akal, melindungi jiwa, keturunan dan juga harta ya. Nah, lalu yang terbaru itu kemarin ya, bukan kemarin sih maksudnya, jadi konsep keilmuan ya, kalau belum 100 tahun itu masih dibilang baru ya. Jadi masih dalam 100 tahun terakhir ini ya,
itu ada namanya maqasid syariahnya Imam Abu Zahra, itu dia 3, yaitu pendidikan, kemaslahatan, keadilan dan kemaslahatan ya. Yang kedua itu kemaslahatan ya, kemaslahatan dan keadilan ya. Keadilan yang kedua ya, keadilan dan kemaslahatan, jadi 3, pendidikan, lalu apa namanya, pendidikan, keadilan dan kemaslahatan ya. Nah, jadi menurut dia yang menjadi tujuan syariat itu pertama adalah bagaimana mendidik ya, mendidik ya. Semua ini ya dalam kehidupan kita ini harus ada ilmunya intinya ya. Harus berdasarkan pada konsep keilmuan menurut dia ya. Nah, terus juga bagaimana adil ya. Jadi syariat ini diturunkan ini adalah untuk adanya adil ya, adilan tegak di muka bumi ya. Jadi salah satu dalam syariat ini adalah adil. Lalu kemaslahatan itu adalah kemanfaatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi menurut dia dalam adanya syariat ini tujuannya 3, itu pendidikan, lalu apa namanya, keadilan dan kemaslahatan ya. Dan dalam mengkonsumsi barang juga kita harus melihat apakah barang yang kita konsumsi ini kira-kira bisa merusak ini kita nggak, akal kita nggak gitu ya, sehingga kita tidak apa namanya, sulit ya dalam mencerna ilmu gitu kan. Karena kan banyak sekali makanan yang junk food tadi itu ya, bahaya junk food itu kan banyak ya, salah satu tadi tuh ya karena apa, disuntik hormon ya kan, sehingga dampak pada yang makan. Lalu ada lagi kemarin itu saya dapat kiriman video ya, itu ada kalau nggak salah di Malaysia ya, kasusnya itu seorang anak ya yang sering makan junk food tiba-tiba saja menjadi buta permanen mendadak ya, mendadak buta permanen, bayangin ya. Kenapa? Ternyata dia selama ini memakan junk food ya, tidak ada sayurannya ya, dan akhirnya dia kekurangan vitamin A secara berangsur-angsur terakumulasi, akhirnya dia buta permanen ya. Nah itu ya. Nah makanya dalam konsumsi barang tadi itu, ini barang ini kira-kira apa ya, kita harus teredukasi juga gitu ya, harus teredukasi juga dalam mengkonsumsi barang gitu. Jangan sampai kita sembarangan mengkonsumsi barang, apalagi tadi kan tuh Budiah ya tadi ya, mata kuliah sebelumnya ya Budiah ya, itu kan tentang apa tuh, tadi sisi dari sisi produsen ya. Nah lalu bagaimana kita sisi konsumen. Nah sekarang kan banyak nih di apa, medsos ya, mystery box packaging ya kan. Oh, itu mulai dari yang paling murah ya sampai yang puluhan juta ya. Itu ada ya mystery box itu ya. Mulai yang harganya 2.000 perak di warung ya sampai yang puluhan juta di media-media sosial, di apa platform-platform jual beli online itu kan ada. Nah, itu kan packaging ya. Itu packaging ya kan. Makanya tadi itu dalam packaging itu kita nggak boleh goror ya. Goror itu apa nggak jelas, karena itu dia bisa membuka penipuan ya. Karena transaksi kita ini ya, ini transaksi kita ini adalah transaksi untung rugi, bukan transaksi sosial. Di dalam jual beli itu transaksinya ini adalah transaksi untung rugi, bukan transaksi sosial. Lain kalau transaksi sosial yang misalkan nih kita kondangan ya kan. Nah ketika kita kondangan ini kan kita transaksinya sebenarnya sosial ya kan. Kan kita nggak hitung-hitungan ya kan, misalkan nih saya nih ya, misalkan teman di sini ada yang nikah ya kan, terus saya bilang misalkan siapa nih, yang belum nikah siapa di sini ya, yang laki-laki, Dias laki-laki apa perempuan, Pak Usep atau Pak Usep, ini yang belum nikah siapa Yur? Atau yang perempuan siapa nih? Ramadan laki-laki apa? Pak Ramadan udah nikah belum? Pak Ramadan? Belum Pak, belum 2 kali. Belum Pak, belum nikah itu. Hah? Belum ya? Ramadan Adi Nugraha belum nikah Pak. Oh belum ya. Nah taruh misalnya Pak Ramadan nikah ya kan. Saya bawa amplop nih, bawa duit ya kan. Nah terus ini transaksi sosial teman-teman ya. Jangan sampai gini. Ditulis Ramadan saya ngasih 50.000, saya makan pakai rendang ya, pakai mie, jadi dianggap
makan dianggap makan di warteg sama dia. Ya. Makan di kondangan dianggap makan kayak di warteg ya kan ditulis. Nanti kembaliannya boleh deh ente ambil, nggak kayak gitu ya kan. Nah, ketika kita ngasih amplop ya kan ketika nikahan kan itu transaksi sosial. Nggak hitung-hitungan ya kan. Misalkan wah nih si ini misalnya Pak Hasbi ngambil makan banyak banget, amplopnya berapa sih? Ya gitu juga ya kan. Nah, kan itu sosial semuanya ya. Jadi eh apa namanya dalam transaksi sosial boleh goror ya, ingat ya dalam sosial ya transaksi sosial itu boleh goror, tapi kalau dalam transaksi yang komersial nggak boleh goror ya, harus jelas ya dalam jual beli yang benar-benar dia bukan transaksi sosial harus jelas harganya, keuntungannya, barangnya itu apa yang dijual ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi barang itu kita tahu manfaat barang itu buat tubuh kita atau mungkin ya buat kehidupan kita. Nah itu ya, jadi harus tahu apa namanya dampaknya ya kan, karena ini transaksi komersil dan Islam itu membolehkan transaksi komersil ya. Apa namanya baik yang sosial maupun yang komersil itu Islam membolehkan ya. Nah dalam mengkonsumsinya pun kita harus melihat ya yang komersil dan yang goror ini ya kan yang komersil dan yang sosial ini ya memiliki sifat yang berbeda ya. Nah makanya kalau dalam konsep asuransi yang syariah ya kan itu kan yang katanya ini kita konsepnya sosial, makanya kita di sini apa namanya alasan mereka kan kayak bisa goror gitu ya. Walau alam ya. Tapi intinya di situ ya. Kalau yang sosial, memang sosial ya. Misalkan tadi tuh ya kan kita ngasih apa namanya amplop ke kondangan ya kan. Nah, ngasih amplop ke kondangan itu kan sebenarnya kita sosial ya kan. Di situ kita boleh apa namanya istilahnya goror ya kan. Kan nggak harus misalkan nih cuman ngasih 20.000 misalkan ya. Udah ngambil makan nggak usah banyak-banyak ya kan cuma ngasih 20.000 ya sebenarnya sih boleh-boleh aja ya kan, orang itu sosial kok. Terus juga yang dikasih ya pengantinnya merhatiin nih, oh, Pasbi itu Pasbi, lihat buka amplopnya ya cuma 50.000 ya kan, perhatiin makan apaan. Kalau dia mau ngambil rendang tangannya tepak. Kalau dia mau ngambil apa namanya mau ngambil telur apa deh, tapi kalau ngambil ayam perhatiin berapa biji ayamnya. Yang kayak gitu juga kan ya, pasti apa sosial ya kan, nggak apa namanya nggak dilihat apa namanya apa yang dimakan ya terserah ya kan mau ngasih berapa kek nggak ngasih juga nggak apa-apa ya kan, yang namanya kayak gitu kan ya sosial ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Oh ya ini tadi baru dua ya keadilan ya, apa namanya tadi ya pendidikan, keadilan dan kemaslahatan ya, konsepnya Imam Abu Zahro ya. Nah lalu kemaslahatan yaitu yang memiliki menyangkut hajat hidup orang banyak ya, hajat hidup orang banyak ya. Jadi bagaimana dalam syariat ini ya, ini dia harus bisa mengatur hajat hidup orang banyak ya. Ia bisa mengatur apa namanya kepentingan orang banyak dalam mengkonsumsi barang ya, dia harus bisa mengatur jangan sampai kemaslahatan orang lain itu terganggu gitu ya. Nah makanya kan dalam mengkonsumsi barang itu kan biasanya itu kita harus perhatikan juga jangan sampai kita tuh terlalu berfoya-foya ya. Kenapa? Nanti khawatirnya ada jatah orang lain yang seharusnya kita keluarkan kita makan ya. Makanya dalam mengkonsumsi barang ya, kalau makan ya kalau bisa ya jangan terlalu mewah gitu ya. Ya kalau bahasanya itu cukup sederhana aja. Wah mahal dong ya. Bukan ya, maksudnya sederhana itu bukan restorannya ya. Tapi maksudnya itu ya makanannya itu jangan terlalu mewah gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa berbagi dengan orang lain gitu kan. Kalau kita makanannya terlalu mewah, kecuali kalau dibayarin ya nggak apa-apa ya. Makanya mewah banget Pak Hasbi, makannya di restoran terkenal, ternyata apa saya dibayarin di sana ya, bukan bayar sendiri ya nggak apa-apa ya kalau dibayarin ya. Jadi jangan sampai kita terlalu memakan makanan yang mewah sehingga
seharusnya kita bisa berbagi, kita nggak bisa berbagi gitu loh ya. Misalkan nih makan di sebuah restoran yang sekali makan 1 juta ya. Nah, 1 juta itu kalau makan di Padang 10.000 itu bisa dapat berapa bungkus ya? Bisa dapat 100 bungkus kan? Bayangin seharusnya kita udah dapat 99 ya, satu bungkus buat kita, 99 kita bagiin. Itu kan bayangin teman-teman. Ada 99 orang mendoakan kita, mendoakan kebaikan ya, bukan nyumpahin, bukan ya. Ada 99 orang mendoakan kita ya. Nah, gara-gara kita sekali makan 1 juta, nggak ada satu orang pun yang mendoakan kita ya. Nah, padahal kalau kita beli Padang 10 ribuan ya, uang 1 juta tadi itu bisa dapat 100 bungkus. Satu bungkus kita makan, 99 bungkus bisa kita bagikan, dan 99 bungkus itu pasti ada salah satu doa yang terkabul ya. Orang yang memakan hasil rezeki kita tadi itu bisa jadi ada satu orang, masa ya sih 99 orang itu nggak ada yang terkabul doanya ya kan? Pasti ada satu yang terkabul, yang Allah ijabah doanya, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi lebih mungkin kesejahteraannya naik, dan menjadi lebih baik lagi kan. Nah, bayangin teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kita harus memiliki perilaku konsumsi ya dalam diri seorang muslim gitu ya teman-teman ya. Oke. Mana ada yang mau diskusi? Ini masih kayaknya waktunya udah mau habis ya? Atau udah habis? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Pak Mualim, Pak Yuda, Pak Mustamian, Pak Mahdi, Mbak Nurul, Mbak Wulan, Mbak Andiani, Mas Ramadan ya. Lalu siapa lagi? Pak Usep. Ini Dias, laki apa perempuan Dias? Laki ya? Mas Dias, Fauziah, Pak Imam, lalu paling bawah ini siapa nih? Pak Isan ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya pribadi sih yang tadi kita bahas tentang makosid syariah, terus beberapa topik-topik yang sudah saya simak dari penjelasan Bapak tentang masalah hutang juga, lebih mengutamakan memberikan hutang daripada sedekah, karena emang prioritasnya kan lebih tinggi yang hutang ya, karena emang ada keperluan yang dimana itu kebutuhan. Kalau kita sedekah kan bisa jadi bukan sebuah kebutuhan, bisa jadi ya. Nah, nanti terus sampai di topik pembahasan yang terakhir tadi yang saya coba, memang saya tahu udah cukup banget sih Pak, banyak banget baru juga dari hasil diskusi ini gitu. Oke, mungkin cukup ya. Ada waktunya juga sudah 1 jam 22 menit nih, 1,5 jam. Itu tumben-tumbenan banget saya ini 1,5 jam. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya atas keaktifannya ya, Pak Mualim, Pak Yuda, Pak Mustamian, Pak Mahdi ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah dan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.